Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selamat ini kita pagi, Pak. mulai perkuliahan di semester 3 kaitannya dengan mata kuliah aplikasi komputer 2 ya. Sebelum kuliah dimulai, mungkin sama ya pemberlakuan untuk yang mata kuliah yang saya ajar. Tentunya untuk partisipasi keaktifan kalian nanti juga akan menjadi poin penilaian ya, selain tugas dan ujian UTS sama UAS ya. Oke, untuk yang aplikasi komputer 2 ya, ini mata kuliah di semester 3 ini RPS-nya sudah saya share ya, coba kita lihat bareng-bareng RPS dari aplikasi komputer 2. Share screen saja. Di sini sebentar. Oke, di RPS semester ini bobot untuk mata kuliahnya dengan kode TM 3206 ya. Aplikasi komputernya hasilnya bisa menjadi 2 nilai, tapi mata kuliahnya tinggal tambah praktikum ya. Bobot teori 1, jadi kalau bandingkan dengan mikro itu lebih lebih banyak mikro, teorinya ada 2. Kalau yang aplikasi hanya 1 SKS. Kemudian yang praktikumnya sama antara mikrokontrol dan aplikasi, yaitu sebesar 1 SKS. Untuk capaian pembelajaran ya, CPL program studi yang nanti diharapkan terpenuhi dengan mata kuliah ini, ada yang pertama kaitannya dengan sikap ya, karena capaian pembelajaran itu kan dari prodi itu memiliki standar lulusan itu nanti mau menjadi apa ditempuh dengan satu sikap, kemudian apa ya, kalau lupa saya, keterampilan itu yang K, P itu pengetahuan, sebentar, saya lupa aja, lupa apa ini sebentar, keterampilan umum ya, atau KU kemarin ya, kalau yang di mata kuliah yang lain. Oke, keterampilan umum ya, ini ada yang untuk sikap itu ada poin 9. Ini saya ambil dari kurikulum D3 Elektromedik yang angkatan 2022 ya. Di sikap yang ke-9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Ya, ini kaitannya dengan hampir semua mata kuliah, supaya tujuan akhirnya kalian membentuk kalian untuk tanggung jawab. Ya sama, tanggung jawab kalian sudah KRS-an mengambil mata kuliah aplikasi komputer, tanggung jawabnya harus diselesaikan atau dituntaskan nilai akhir nanti. Kemudian yang untuk keterampilan umum yang poin 3, mampu memecahkan masalah pekerjaan ya, dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya. Didasarkan pemikiran logis, inovatif, bertanggung jawab dan hasilnya secara mandiri. Nanti banyak sekali ini ditempuh di hampir semua mata kuliah ya, kaitannya dengan problem solving ya. Sering kita lakukan biasanya lewat tugas ya. Kalau ada soal ini penyelesaiannya kalau menggunakan mata kuliah aplikasi komputer 2 nanti seperti apa. Kemudian yang keterampilan khusus ya, yang K7, yang poin 7, mampu merencanakan pemeliharaan atau pengelolaan pengembangan dalam bidang elektromedik dengan memilih beberapa metode serta memformulasikan masalah prosedural. Hasil akhir dari aplikasi komputer 2 ini, kalian akan membuat desain sebuah sistem informasi yang nantinya dipakai untuk pengelolaan kaitannya dengan pengelolaan peralatan kesehatan ya.
yang bisa untuk perencanaan pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, dan sebagainya. Karena nanti ada inventarisasi alat bagaimana, kemudian proses pencatatan preventive maintenance-nya bagaimana ke sistem. Kemudian kalau ada corrective maintenance atau perbaikan, nanti seperti apa. Kemudian kalau dilakukan kalibrasi, apa yang perlu dicatat. Semua dicatat dalam sebuah sistem yang nanti akan kita buat. Kemudian untuk yang pengetahuan poin 6, ya harapannya dengan mata kuliah ini, kalian untuk CPL penguasaan konsep teoritis dan keterampilan terkait teknologi informasi. Ya. Kemarin sudah beberapa step kita lakukan katanya dengan membentuk kalian supaya akhirnya nanti lulus memiliki keterampilan yang katanya berkaitan dengan teknologi informasi. Dari semester 1 ya, 1, 2, 3 itu tidak lepas hampir semua ada mata kuliah komputer ya. Mungkin nanti baru semester 4 kelihatannya. Yang mungkin mengulang lagi nanti ada sisjar ya. Sisjar salah satunya beberapa pertemuannya nanti ada katanya dengan jaringan komputer. Selain itu sudah berakhir di semester 3. Tinggal nanti menyisakan sisjar ya. Ya tujuan akhirnya supaya khusus kalian yang lulus dari Widyasada sini yang elektromedis, kalian memiliki bekal lebih diunggulkan dari kemampuan skill untuk teknologi informasi. Harapannya seperti itu ya. Kita tempuh dengan beberapa mata kuliah, kemudian harapannya kalian tuntas mata kuliah yang kalian tempuh itu ya selahir memang benar paham, hanya bukan sekedar hanya menempuh nilai saja setelah itu hilang lenyap gitu ya, tidak seperti itu. Harapannya nanti kalau di dunia kerja, oh lulusan mana atau Widyasada itu punya pensiri, ya, punya pensiri keunggulannya di apanya. Oke, kemudian yang ya mungkin kalau dari bahasa marketing apa, boleh beda tapi tetap unggul gitu ya. Jadi tergantung kalian, itu yang akan membawa nasib alma mater kalian ke masyarakat itu ya kalian sendiri ya. Kita hanya mengupayakan semaksimal mungkin ya. Oke, kemudian pengetahuan yang ke-8 diharapkan dengan CPL ini kalian menguasai konsep teoritis yang kaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana. Ini teoritinya dari K7 ya. Dari K7 itu keterampilannya kalian coding, karena terampil itu tentunya harus punya basic pengetahuannya untuk mendukung K7 yang pengetahuan yang 8. Itu saya kira untuk CPL yang nanti dibebankan di mata kuliah aplikasi komputer 2. Dari namanya mata kuliahnya aja sudah ini ya, kaitannya dengan kemarin di semester 2 kan ada perangkat keras dan aplikasi komputer ya. Maka mata kuliah ini difokuskan namanya aplikasi komputer 2. Aslinya bisa menggunakan sistem informasi pengelolaan ya, tapi panjang tadi. Untuk berkaitan dengan apa yang semester 2 perangkat keras dan aplikasi komputer 2 maka dibuat aplikasi komputer 2. Oke, kemudian CPMK di mata kuliah aplikasi komputer 2 ini apa? Capaian pembelajaran di mata kuliah ini cuma ada 4 ya. Ini akan kita temui dalam 1 semester. Yaitu harapannya yang pertama kalian memahami dasar-dasar pemrograman PHP. Loh kok sama Pak gitu. Kemarin waktu di perangkat keras sama ya di setelah UTS ya. Cuma kita belum rampung ya. Kita belum merampungkan dasar-dasar PHP seperti yang kemarin di modul buku 1 aplikasi komputer itu ya. Itu kan di sana kita kemarin belum tuntas ya, baru nyampe kalau di pertemuan 14 kemarin semester kemarin baru sampai array dan fungsi string ya. Bisa nanti kita lanjutkan dengan fungsi dan penanganan formulir, season gitu ya. Itu dasar-dasar PHP karena sampai situ. Baru nanti kita lanjutkan dengan ini konsep basis data ya. Memahami konsep basis data seperti apa. Kemudian dari konsep basis data harapannya nanti kalian bisa memahami struktur query ya, SQL, struktur query language ya, bahasa query ya. Bahasa query itu apa ya? Setelah nanti datanya kita tentang peralatan kesehatan itu disimpan dalam tabel, nanti kita ingin mengeksplor data tersebut, baik itu menampilkan, atau memfilter, atau menghapus, mengedit, namanya SQL. Struktur query language. Ini kita bahas lebih lanjut ya.
Oke, kemudian di CPMK keempat, harapannya dengan mata kuliah ini kalian dapat membuat koneksi ya. Membuat koneksi yang tadi sebelum DBMS. DBMS itu apa ya? Ini konsep basis data itu semua dalam database management system namanya ya, DBMS. DBMS itu biasanya terdiri tersendiri ya, memiliki aplikasi sendiri. Kalau kita gunakan itu biasanya MySQL ya, yang bandingannya dengan PHP itu kita gunakan MySQL. Kemudian nanti kita buat codingnya di PHP ya, kita konekkan. Bagaimana interface-nya kita buat di PHP, nanti bisa menyimpan di DBMS. Oke, saya kira akan mengasihkan nanti bagi yang tertarik ya. Tapi mau tidak mau kuliah ini kalian ambil ya harus tuntas ya. Jadi walaupun mungkin tidak semenarik yang mengajar, tapi diupayakan kalian tertarik dengan materinya. Gitu ya. Dipaksa untuk menarik ya. Oke, kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini apa? Untuk aplikasi komputer 2 ini merupakan lanjutan dari perangkat keras ya, dan aplikasi komputer dan bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya yang kenapa kok lanjutan bahasa pemrograman itu polanya ya. Jadi pola bahasa program itu hampir sama. Kalau kita gunakan walaupun jenisnya beda-beda, tapi struktur logikanya itu hampir sama ya. Tapi kalau kemarin kan bahasa program kan mengarah ke pemrograman mikro ya. Tapi kalau yang PHP kita mengarah membuat sistem yang nanti kita lanjutkan di semester ini. Tapi alur struktur dasar dari PHP itu dengan yang kemarin kita menggunakan bahasa C itu hampir sama. Fungsi logikanya, arraynya, perulangan, ya. Kemudian tipe data, membuat variabel hampir sama. Cuma beda dalam penerapannya saja. Kemudian pada mata kuliah ini akan difokuskan pada 3 hal ya. Dasar PHP, basis data, model data, membuat model data yang baik menggunakan DBMS, Database Management System, kemudian SQL, dan menjadi tentang pembuatan sistem basis data. Ya, sistem basis data itu ya, sistem informasi itu, ya kayak SIATO itu ya, sistem basis data. Oke, kemudian yang kita pelajari secara umum itu hanya 3 ya, hanya 3 saja, yaitu dasar pemrograman PHP tadi yang kita lanjutkan dari semester sebelumnya, kemudian nanti dilanjut dengan menggunakan basis data, menggunakan MySQL, ya, bagaimana membuat tabel, bagaimana membuat indeks ini, nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Sampai mana tadi? Sampai screen. Oke, sampai mana tadi? Materi ya. Materi yang akan kita pelajari ada 3 ini. Basis data dan pembuatan sistem berbasis data dalam pencatatan peralatan kesehatan. Nanti kalau waktunya cukup akan saya tambahin untuk scheduling ya. Membuat schedule karena kita tahu ada mungkin teman-teman ini yang sudah pernah main ke rumah sakit di bagian IPSRS. Adakah? Supaya tahu gambaran kalian kerjanya itu apa. Ini ada yang atau mungkin ada yang tugas belajar angkatan 2000 berapa? 22 ya? Adakah? Tidak ada. Ada apa tidak? Ya, Pak. Ada? Iya, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Ya mungkin nanti kalian ya untuk angkatan kalian tuh PKL-nya 2 kali ya. Nanti di semester 5 itu di perusahaan dan semester 6 nanti di PKL di rumah sakit ya. Kalau dulu ada dilakukan kliniknya. Klinik itu sampai 2 kali sama PKL 3 kali. Tapi semua di rumah sakit. Tapi mulai tingkat kalian yang 2021 ya, itu sudah ke perusahaan dan ke rumah sakit.
Ya, nanti pengalamannya dari sana. Oh, bagaimana tuh kita mengelola peralatan kesehatan di realnya di lahan praktek atau realnya di dunia kerja, kaitannya dengan elektromedis itu apa? Di instalasi kesehatan maupun di biasanya kebanyakan alkes butuh penanganannya di instalasi kesehatan ya, baik itu puskesmas, klinik maupun laboratorium sama rumah sakit. Oke, kemudian yang nanti kita sampaikan pertemuan 1 sampai 3 kita masih berfokus ke ini dasar PHP. Kita lanjutkan. Ya mungkin di antara selesai ini kita nge-refresh kembali ya, meresep kembali kemarin yang kita lakukan di semester sebelumnya. Ya. Kita pelajari fungsi dan bagaimana memanage tanggal di dalam PHP. Kemudian yang kedua penanganan formulir. Jadi kalau kemarin di semester 2 kemarin kaitannya dengan aplikasi komputer kan variabelnya diinput dari coding ya. Ya, nanti untuk penanganan formulir, inputannya dari interaksi user. Ya. Cuma nanti lebih variatif ketimbang yang bahasa C. Gitu. Kalau bahasa C kemarin kan C-in gitu ya. C-in apa, ditulis. Ya. Kalau ini nanti di PHP lebih interaktif ya. Formulir ya, seperti kalian waktu ngisi form itu ya. Baik itu formulir pendaftaran dan sebagainya. Macam-macam nanti. Ada yang bentuknya text box, nanti ada bentuknya checklist, ada radio, ada select combo yang pilihan itu drop down gitu ya. Ada yang teks area besar gitu ya. Kalian bisa mengisi ya macam-macam nanti. Oke, kemudian ada season dan cuki. Season dan cuki itu di dalam dasar PHP dipakai untuk penanganan logistik ya, untuk ini kalau cuki itu biasanya beberapa website untuk menyimpan informasi sementara ya, yang dia nanti di sesi cuki itu berada di sesi klien. Jadi kalau kemarin kita belajar PHP itu salah satunya adalah bersifat server side ini ya. Jadi coding itu tidak tampil di client side. Jadi orang yang membuka di browser dia tidak tampil itu. Tidak tampil di ini baru gabung nih Rizky Ananda ini. Ya selamat bergabung Rizky Ananda ya. Walaupun telat boleh. Ya, kenapa telat tadi masalahnya? Ya, informasinya kurang ya. Oke, sampai mana deh? Ya untuk session, jadi session itu PHP itu apa session set itu history atau namanya apa ya? File historinya atau variabel simpanannya di season itu di sisi server. Tapi kalau cuki di sisi klien. Jadi nanti kesimpan kalau kita bentuk variabelnya cuki, waktu kita gunakan penanggalan login text nanti bisa diketahui, ya bisa diketahui. Oh user kemarin login ini siapa, passwordnya apa. Tapi kalau di season text kita membuat variabel di season itu tidak bisa dilihat ya, karena bekerja di sisi. Oke, nanti lebih lanjutnya kita waktu pas pelajaran mungkin di semester di pertemuan 2 akhir atau di pertemuan 3 ya. Oke, kemudian nanti yang pertemuan keempat kita coba sampaikan terkait dengan basis data ya. Terminologinya apa, kelebihan dan kekurangan basis data itu apa, istilah dalam basis data apa saja, analisis kebutuhan tabelnya seperti apa. Kalau contoh kita ingin tujuan akhirnya kan kita ingin membuat sebuah sistem yang untuk menangani peralatan kesehatan. Ya, untuk penanganan peralatan kesehatan kita butuh apa saja ini. Kita analisis. Oh, dari mungkin segi ada namanya nanti entitas ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Kita baru awal di RPS-nya dulu ya. Timbang bingung nanti ya. Oke, kemudian kelima dan 6 nanti akan kita lanjutkan dengan penggunaan struktur range squid ya. Fungsi agresi itu seperti apa, manipulasi data itu seperti apa. Kemudian peluang ke-7 kita membuat koneksi database. Kita membuat tampilan dari tabel ya sederhana. Nanti kita lanjut setelah UTS 9 sampai dengan 15 ini ya. Itu sudah istilahnya kalau dibilang itu sudah
kompleks ya. Artinya nanti ada sisi yang sisi DBMS-nya atau tabelnya, sisi data menyimpan data dan bagaimana memanipulasi data tersebut yang dari tabel kita tampilkan di PHP. Maka nanti mulai UTS mungkin biasanya codingnya semakin banyak ya, semakin banyak coding yang perlu kalian buat ya. Lebih panjang ketimbang mikro ya, lebih kalau menurut saya lebih walaupun sederhananya bahasanya program PHP kan mudah dipahami ya karena menggunakan bahasa Inggris keseharian ya. Cuma alurnya lebih panjang gitu aja. Oke, kita lanjut nanti sampai selesai. Akhirnya nanti kita membuat sebuah sistem ya. Nanti ada ya login, logout, ya logout, season ya. Nanti hasil akhirnya saya ada enggak saya coba. Masih nyimpen enggak? Browser saya kelihatan enggak ya? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Sebentar coba. Kelihatan, Pak. Ya. Masih ini. Oke, sebentar. Localhost system. Sip apa ya namanya ya? Saya lupa itu sip kepot bukan sih. Saya sip Kak ini coba masih jalan enggak ya? Nanti kita buat sistemnya seperti ini. Sistem informasi penjadwalan. Ini kalau ini penjadwalan. Nanti kalau waktunya kita sampai ke sini. Kalau penjadwalan itu nanti ada yang namanya ini memanage kalau waktu kan pemeliharaan itu kan yang ada ketentuannya dari undang-undang itu kan ada satu alat itu harus dilakukan preventive maintenance berapa kali setahun. Kemudian kalibrasi. Kalau corrective maintenance tidak ada. Yang penting kalau rusak ya diperbaiki. Gitu. Yang ada ketentuannya preventive maintenance sama kalibrasi. Jadi bisa kita combine di sini. Ya, nanti kita membuat menu. Tadi kan ada login page, kemudian logout ya. Seperti itu. Sistemnya hampir sama kayak si Ato itu ya. Tapi kita membuat sistem yang tidak saya upayakan meminimalisir coding yang ini sederhana ya. Maksudnya sederhana itu tidak begitu banyak animasi dan sebagainya. Jadi hanya yang dibutuhkan saja. Ya, yang dibutuhkan saja. Jadi nanti murni coding yang kita nanti akan coding di semester ini itu hanya yang ujian kita butuhkan ya. Kalau mungkin banyak sekali tutorial, mungkin kalau kalian lihat di YouTube ya, itu banyak tutorial bagaimana membuat yang otomatisasi ya, kayak apa bootloader itu ya. Ada macam-macam yang bisa kalian pakai. Yang tinggal nempel-nempel, tapi saya kira malah kalau tidak paham dari basicnya malah akan kesulitan ya. Ini sebagai dasar, nanti kalau ini sudah jadi, sudah paham, tinggal kalian percantik tampilannya menggunakan beberapa tutorial yang online itu. Ya, itu malah bagus ya. Malah bagus nanti hasilnya. Oke, saya kira itu untuk hasil akhir dan nanti akan kita buatnya. Contoh alat-alat, jenis alatnya seperti apa, ya seperti ini. Kemudian nanti rekapitulasi alatnya seperti apa. Ini yang mendukung untuk nantinya di lembaga pengelolaan bagi pihak manajemen biasanya. Oh, saya ingin mengetahui jumlah alat lab itu kondisinya berapa toh gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Alat laboratorium ini jumlahnya 0. Oh, datanya masih sedikit nih, belum banyak. Yang di sebentar kelihatan ada satu lagi si Pak apa ya? Si Pak. Oh, yang ini. Oh, tapi loginnya lupa saya. Loginnya apa ya ini? Lupa yang ini. Ya, ini kita perhatikan nanti seperti ini. Itu gambaran umumnya apa yang nanti akan kita buat dalam satu semester ini. Untuk ketentuan penilaian tadi sudah saya samakan dengan mikro ya. Jadi untuk penguasaan materinya yang di UTS UAS itu 60%. Jadi UTS 30, UASnya 30. Kemudian nanti tugas
tugasnya porsinya 20% sendiri. Tugasnya juga selain upload ke Yosiato, kalian memiliki dokumentasi laporan, ya, dokumen laporan. Jadi waktu praktikum itu yang ngetik di komputer kemudian dikirim. Kemudian kalian catat apa yang kalian praktekkan tadi, codingnya di situ. Tidak usah khawatir, saya kasih waktu seminggu ya. Jadi contoh kalau prakteknya pertemuan 1, nanti dilihatkan di pertemuan kedua. Ya, sambil kalian praktek nanti saya koreksi catatannya apakah benar atau tidak. Begitu ya. Supaya kemarin saya bilang bahwa supaya apa yang kalian coding itu tersimpan ya di dalam memori alam bawah sadar kalian itu. Coba jangan mengandalkan hanya copy paste saja, karena itu racun yang sangat membahayakan kalau bagi seorang kalau kita ingin belajar baru tahap mau belajar coding. Tapi nanti bagi yang sudah terbiasa expert copy sana sini dimodifikasi tidak masalah. Ya, yang penting kalian belajar basicnya dulu. Oke, saya kira itu. Tadi poin kedua apa tadi? Tugas ya, tugas seperti itu. Kemudian presensi ya, presensi sama dengan Michael kemarin saya buat presensinya 20%. Ya. Boleh enggak Pak tidak hadir 4 kali 5 kali silahkan. Karena ini belum ada aturan, tapi ya konsekuensinya tugasnya akan terkadalan. Kemudian nanti poin presensinya kalau diakumulasi. Nah kalau dari penguasaan materinya benar 100 ya, tapi jarang mata kuliah saya kok bisa sampai 100. Kalau ada ya saya bersyukur ya, tapi jarang ada ya, jarang ada. Maka konsekuensinya nanti nilainya akan semakin turun ya kalau semua poin itu ada yang tidak terpenuhi. Saya kira itu. Ada yang mau bertanyakah sebelum kita mulai ini baru penyampaian RPS ya. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Silakan Natalia. Kalau catatannya nanti buku catatan itu folio atau yang kecil atau bagaimana Pak? Folio boleh, kertas yang buku biasa enggak apa-apa. Yang penting nanti dapat untuk nulis ya, enggak mewajibkan harus apa. Yang penting bisa dipakai untuk menulis catatan. Kalau nanti tugas yang diupload ke Yosiato itu tulis tangan atau diketik Pak? Kalau si Ato ya coding di komputer toh. Kan kalian praktek tuh. Nanti di akhir praktek kalian upload di tugasnya di si Ato. Nanti kan kalian bisa mengunduh di rumah itu. Oh tadi yang saya ketik apa toh, diunduh lagi, catat di kertas. Waktunya 1 minggu untuk membuat resumnya. Baik Pak, terima kasih. Ya silakan. Ada lagi. Itu share screen-nya burem Pak. Share screen-nya burem. Pak, itu ada gambar Pak. Tidak ada gambarnya? Ada yang tidak bisa baca nih share screen saya? RPS aplikasi komputer 2. Tidak kelihatan? Siapa yang tidak melihat? Kamu ada yang lain? Natalia? Rizky? Tidak nampak Pak. Hanya yang blur tok Pak. Blur aja. Blur saja? Iya Pak. Dari kemarin juga gitu? Kemarin lancar Pak. Sempat. Bentar, coba saya maksimalkan. Lalu seperti ini? Sama. Masih sama? masih sama Pak. Masih sama, coba sebentar. Stop. Stop share dulu, coba. Kalau gini? Nah, sudah Pak. Sudah Pak. Bentar, kalau gini tuh saya yang nggak bisa ngubah-ngubah. Ini dia nge-freeze gitu layarnya. Ya, coba saya ulangi lagi. Bentar. Siapa tahu Anda hanya kesalahan teknis saja. Karena beda kalau Zoom dengan Telegram beda. Coba saya share screen seperti ini. Saya klik ini. Sebentar. Kayak gini? Burem enggak? Enggak Pak, enggak. Enggak ya? Kebaca apa enggak? Angka-angkanya?
Halo, Terbaca, Pak. terbaca. Oke, kita mulai, kita lanjutkan pengantar aplikasi komputer. Oke, aplikasi komputer itu kok kita buat ada mata kuliah itu kenapa gitu ya. Coba kita lihat kurikulum angkatan kalian yang tahun 2022 ya. 22 bahwa di sana ada selain profil ya, ini ada visi misi ya. Visi misi kalian nanti waktu kuliah diharapkan visi ini tercapai ya. Maksudnya apa? Menjadi program studi unggulan dalam bidang elektromagnetik yang berbasis ini ada teknologi informasinya. Dalam bidang apa? Untuk pengelolaan peralatan kesehatan. Jadi ini menjadi penciri langsung mata kuliah ini kaitannya dengan visi misi. Jadi tolong teman-teman lebih fokus lagi karena keberhasilan visi misi program studi itu dari keberhasilan sangat nanti tercitra bahwa tergambar dari keberhasilan kalian menguasai mata kuliah ini di aplikasi komputer. Oke, kenapa kok ada visi tersebut? Seperti kita ketahui bahwa tupoksi elektromedis itu kaitannya dengan pengelolaan alat kesehatan ya. Kalau kita tilik di beberapa laman ya, elektromedis yang lain ya. Contoh sebentar ini ada yang kaitannya dengan sistem informasi pengelolaan kesehatan itu banyak yang sudah make ya, yang buat ini kebetulan saya tahun 2018 ini lewat riset dulu tahun 2018. Kemudian ada juga riset kaitannya ini tahun 2008 ya. Ini manajemen peralatan medis. Tapi dia langsung diaplikasikan di RSUD ya. Ini Stimik Yedika ACID tahun 18 juga. Kemudian tahun 2019 ini di Poltekkes Depkes Surabaya ini. Poltekkes Kemenkes ya. Dan sekarang mungkin sudah hampir dialihkan ke TS kalau tidak salah ya. Ini tahun 2019. Kemudian tahun 2020 juga ada yang mau mengembangkan dari UMJ, Universitas Yogyakarta ya, Yogyakarta, Muhammadiyah ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ini juga membuat oleh Pramudia ini untuk sistem informasi inventarisasi alat. Kemudian di tahun ini desain media juga tahun 2001 membuat pengembangan sistem pengelolaan alat kesehatan. Kemudian Kemenkes sendiri, Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 juga meluncurkan sebuah sistem digitalisasi informasi alat kesehatan atau disingkat SIDILAN ini ya. SIDILAN mana itu SIDILAN? Sebentar, nah ini namanya SIDILAN, sistem digitalisasi informasi alat kesehatan. Tapi saya tidak tahu karena tidak tahu di lahan ya, apakah ini sudah diberlakukan di semua instansi menjadi hal wajib bagi seluruh layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Saya kurang tahu. Tapi intinya dari pokok sistem digitalisasi informasi alat kesehatan atau SIDILAN ini ada ini. Peralatan medis merupakan sarana investasi kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan kepada pasien. Tentunya ya, karena benar tidaknya atau akurasi dari diagnosa dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien tentunya dari baik dan tidaknya alat yang dipakai, alat kesehatan yang dipakai. Itu menjadi peranan yang penting. Itu yang tugas pengelolaannya dikasih tanggung jawab terhadap tenaga elektromedis. Agar peralatan medis selalu tersedia dalam kondisi layak ya, maka maka perlu dikelola dengan baik. Apa poinnya? Ada inspeksi ya, inspeksi itu penilaian ya, inspeksi pemeliharaan berkala, kemudian kalibrasi dan pemeliharaan korektif. Ini yang perbaikan itu yang maksudnya. Oke, inti dari sistem kaitannya pengelolaan kesehatan kalau dari SIDILAN ini 4 ini ya. Oke, kemudian ada juga beberapa riset yang lain ya.
Yang mendasari kenapa kok ada mata kuliah perangkat komputer ini, perangkat aplikasi komputer 2 ini yang digunakan untuk membuat sistem. Nah, untuk mahasiswa elektromedik bukan hanya memakai sistem ya, kita tidak mau menjadinya sebagai konsumen ya. Konsumen itu hanya menerima ya kayak motor itu ya. Kita tapi sudah alhamdulillah beberapa perusahaan kan kita sudah ada perakitan di Indonesia ya. Sama sistem informasi kita tidak hanya sebagai pemakai saja, kita coba membuat desain awalnya. Desain awal dari sistem informasi dan kaitannya dengan pengelolaan peralatan kesehatan itu alurnya atau di dalamnya itu isinya apa, bagaimana membuatnya. Ini kita akan coba menempuh dalam 1 semester ini ya. Semoga saja ini bisa kalian capai nanti di akhir semester ya. Jadi tujuannya bukan hanya memakai saja, tapi bagaimana membuat sebuah sistem ini yang terdiri, kalau nanti akan kita buat minimal ada pencatatannya. Nanti ada selain pencatatan nanti ada sisi ini inventarisasi. Selain inventarisasi nanti ada pencatatan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi. Itu kita combine. Ya, nanti kalau waktunya cukup, kita tambahin untuk scheduling ya. Bagaimana buat schedule, kalau alat ini kita pengadaan di bulan ini, maka nanti harus di preventive maintenance berapa kali sebelum tahun depan. Gitu ya. Nanti ada schedule-nya. Untuk memudahkan para tenaga elektromedis ya. Bahkan sering ya di sebuah layanan kesehatan itu porsi untuk tenaga elektromedisnya itu tidak berimbang dengan alat yang ada ya, itu menjadi kendala biasanya di lapangan. Maka untuk memudahkan bagaimana ya, untuk kita buatkan sistem untuk membantu mereka untuk jadi tidak usah berpikir tinggal yang di sistem itu jadwalnya ini adalah alat A di ruang ini, jadi tinggal kita ke sana saja. Ya, nanti baru diupdate ke sistem, nanti tinggal kapan lagi gitu. Yang mengatur adalah sistem informasi pengelolaan peralatan kesehatan. Itu saya kira gambaran awal dari aplikasi komputer 2 ya. Kenapa kok butuh aplikasi komputer 2? Kita bentar saya cas dulu. Sambil kalau mungkin ada pertanyaan dipersilakan. Pengantarnya ya. Walaupun nanti sama ya, maksudnya materi yang kita sampaikan ya itu kaitannya dengan PHP ya. PHP. Kita lanjutkan ke real materinya. Kalau tadi baru pengantar materinya. Tadi RPS, pengantar materi, baru sekarang materi. Oke, coba kita lihat. Bukunya modulnya masih sama ya, menggunakan di pertemuan kemarin di Siato kalian masih bisa lihat semester sebelumnya ya. RN. Bisa ya? Bisa? Bisakah? Bisa, Pak. Bisa. Oke, di menu ini di kemarin di aplikasi komputer perangkat keras ya. Nah, kemarin di semester lagi. Di pertemuan 14 itu kemarin terakhir sampai dengan penerapan sudah ada fungsi ya. Coba kita lihat materinya, sudah ada fungsi atau belum? Ini yang perangkat keras. Teorinya, pemanfaatannya apa ya? Arista. Apa gitu? Teori perangkat keras. Semester apa metodenya? Untuk mengirimkan perintah. Sudah sampai metodenya. Membuat tabel TR sampai sini dok. Tugasnya apa tuh? Lupa ini. Terakhir, sebentar. Ini semester 4. Tugasnya adalah fotokan catatan kalian penyesuaian masalah penyelesaian ya, menggunakan kondisi perulangan ya. Jadi fungsinya belum ya, dari kondisi perulangan, array dan string. Tapi catatannya kok malah itu toh. Jadi harus ada enggak ini? Catatannya cuma metode saja. Kurang ini catatannya. Ya wis apa-apa lah. Dimaafkan kita berlanjut ya. Oke, kita lanjutkan ke materi buku ya.
Sebentar, materinya buku 1 belum. Sebentar, di satu masih ada ya. Kemarin di TM ke 8 enggak salah ya. Jaringan komputer 9 berarti ya. 9 juga 10. Ini 3. Ini ada buku kemarin tuh ya. Buku 1 ya. Kalau salah nih. Ini teks area. Oh iya, ini buku 1. Oke, kemarin sudah dari buku 1 ini sampai dengan string ya, string. Tapi yang array-nya kemarin kita lalui ya. Yang fungsi setelah array ini. Nah, ini fungsi. Fungsi kemarin kita skip dulu ya. Kita skip. Kita skip. Apa itu fungsi ya? Fungsi itu hampir sama. Fungsi itu ya kayak di ini ya. Kayak kemarin di ini fungsi dari segi. Fungsi dari fungsi ya. Fungsi umum dari pendefinisian fungsi dari PHP, nama fungsinya apa, parameternya apa, dan statementnya apa. Hampir sama di semua bahasa pemrograman. Ini yang kemarin sudah kita pelajari sedikit di ini ya, bahasa C ya. Bahasa C waktu kemarin sudah sampai fungsi ini. Bagaimana kita mengemas, menyimpannya dalam sebuah fungsi. Tinggal nanti kalau dia ada nilai pembalik ya, ada fungsinya, kalau kemarin dikasih tipe data ya, tipe datanya pembaliknya, variabel pembalik resultnya apa. Tapi kalau di PHP nama fungsinya ini dikasih namanya function ini, function, kemudian nama fungsinya apa di kurung buka kurung tutup. Ya, ada function, nama buka. Contoh sederhananya, jadi fungsi ini salah satunya untuk mengemas sebuah perintah kalau sering dieksekusi atau sering jalankan. Jadi contoh kayak kemarin kita ingin contoh ini dalam perulangan kita ingin mencetak urutan 0 sampai dengan 100 ini. 0 sampai 100. Nanti kalau pertama di sini ini di enter ini seharusnya ini cetak ganjil di enter. Nanti kalau kita ingin mengeksekusi sintak yang kita buat, tinggal panggil aja fungsi yang untuk cetak ganjil ini. Contoh di awal mau cetak ganjil, kita buat fungsinya. Kemudian di bawah kita ingin manggil lagi cetak ganjil lagi, nah, tinggal dipanggil aja cetak ganjil. Saya kira itu pengawal ya, sudah 50 sudah. Ada yang lupa enggak? Jadi syaratnya selain coding PHP nanti kita ketik di kemarin masih ada? Apa kita butuh aplikasinya? Apa butuhnya? Apa aja? Boleh menggunakan Sublime Text, Pak. Sublime Text. Boleh juga menggunakan Notepad, boleh. Ini apa lagi? Wis berarti nanti pengajuannya sama Alam. Terus diajuk ke jari kok. Oke. Ya, Sublime boleh atau menggunakan Visual Code yang kemarin dari Microsoft boleh. Atau tapi tidak pakailah ini editor yang ada numbernya ya. Yang ada numbernya. Ya, Sublime itu bisa mau berapa ini banyak ya yang bisa kalian pakai untuk buat coding. Kemudian tapi ya jangan lupa Notepad. Kalau Notepad nanti kalau ada error line keberapa kalian susah ya. Walaupun bisa ya, cuma susah nanti mendeteksi line keberapanya. Kemudian kita butuh apa kemarin? Web server ya. Web server kita gunakan SAM yang kemarin. Masih sama ini. Sama kalau di komputer itu kan sudah di automatic ya. Begitu komputer on, SAM-nya web servernya jalan. Kemudian kita butuh yang terakhir adalah browser ya. Kemudian bagaimana membuat variabel, bagaimana membuat konstanta, bagaimana operator, penanganan kondisi. Saya mohon untuk dibuka-buka lagi ya. Nah, nanti karena itu lanjutan. Kalau kemarin lupa ya susah nanti. Ya itu lanjutan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan pertama itu dulu. Nanti di hari Kamis besok kita langsung ke materinya. Tentang fungsi, kita lanjutkan yang detail dari fungsi sama date ya.
Kemudian nanti kita lanjut ke penanganan formulir. Formulir nanti agak panjang biasanya. Oke, saya kira itu. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Silakan. Seperti biasa nanti habis rekaman nanti saya upload di YouTube ya. Kalau ingin, tapi saya jarang. Kalau nggak ada kuliah kok ingin memutar kembali, saya kira 1001 ya. Saya Bapak untuk dokumentasi saya. Ya, siapa tahu ada yang mau mereview tadi yang disampaikan apa, nanti saya upload linknya di situ. Oke, saya kira itu karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya Terima kasih.